Jadi diagnosanya tepat. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti jangan sampai berobat kepada orang yang tidak tepat, bukan kepada ahlinya. Ya, termasuk bekam itu, Pak. Bekam itu jangan main-main. Di zaman Nabi dulu banyak yang gila karena dibekam. Kenapa? Karena saraf-sarafnya putus setelah dibekam. Makanya harus cari yang ahli. Termasuk dokter. Dokter juga cari yang ahli. Kalau kita ke dokter, tidak kepada dokter yang ahli. Kejadian kemarin, ya, saya dapat WhatsApp, ya, ada ibu-ibu hamil melahirkan kepada seorang dokter, ya, dokternya ternyata bukan dokter ahli, ya, tidak diimpus, tidak diapa-apai, pendarahan, akhirnya meninggal, ya. Jadi harus kepada ahli. Kalau sudah ahli nanti insya Allah diagnosanya tepat. Kalau hari ini mungkin datang ke lab atau ke rumah sakit untuk dicek up apa sebenarnya penyakit yang kita derita. Ya, setelah kita penyakitnya sudah betul-betul ditemukan tepat, memang benar diagnosanya tepat, baru yang kedua dosisnya pas, dosis obatnya, atau cara penanganannya tepat, cara pengobatannya tepat, tentu kepada ahlinya lagi, ya. Baru kemudian yang ketiga ada izin dari Allah, ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sakit, misalkan rematik, ya, sudah 15 tahun berobat sudah kemana-mana, dokter sudah capek, rumah sakit capek, ya, tabib apalagi, ya, sudah pernah ke dukun juga sesekali, kan, tapi kok nggak sembuh-sembuh, berarti belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mengizinkan, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, karena Allah sayang sama kita, ya kan, atau yang kedua mungkin azab, dulu pernah buat dosa, ya kan, dulu kita pernah melakukan dosa, yang dosa ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian sakit yang kita derita selama belasan tahun ini. Maka bersabar, ya, cari izin Allah, cari ridho Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Seperti itu. Kalau Allah sudah mengizinkan, nanti terapinya tinggal setengah jam atau 1 jam, nanti insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang yang dia ingin sembuh, pertama adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Paling tidak diantaranya adalah taubatun nasuha, bertobat dari semua kesalahan di masa lalu. Mungkin kita pernah berbuat dosa kepada orang tua, kita pernah menzolimi tetangga kita, mungkin masih ada dendam dalam hati kita kepada seseorang, padahal ketika kita menyimpan dendam dalam diri kita, maka dilaknat oleh malaikat dan doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Masya Allah nih, ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini masih nyimpan dendam sama orang, belum memaafkan seseorang atau bersengketa dengan seseorang, diam-diaman sampai hari ini belum selesai, ya, maka terus dilaknat. Bagaimana doa kita mau dikabulkan, bagaimana penyakit kita mau disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, taubatan nasuha, ya, dengan semurni-murninya. Kemudian yang kedua, pemurnian akidah dan tauhid, ya. Yang masih punya jimat-jimat, yang masih punya pusaka-pusaka di rumahnya, ada tulisan-tulisan kemudian ditempel di dinding, di sudut sana, kemudian masih masih ada mendam-mendam benda-benda, kemudian masih percaya sama paranormal, masih percaya sama dukun. Makanya nanti akan kita ungkap itu dukun itu ciri-cirinya bagaimana. Karena hari ini dukun itu sudah pandai, Bu. Kalau zaman dahulu dukun itu pakainya baju hitam, ya kan, kemana-mana bawa ada kerisnya, kemudian batu cincinnya keliling, ya kan, 5 jari. Kemudian kalau melakukan pengobatan, misalkan dibakar kemenyan dulu, ya kan, tempat-tempatnya gelap, itu zaman dulu. Kalau hari ini dukun seperti itu udah nggak laku. Kenapa? Karena pasarnya umat Islam yang sudah tahu bahwa syirik itu dosa. Ya, kalau dukun datang ke dukun haram. Maka dukun-dukun hari ini pintar, pakaiannya seperti saya, baju koko atau bahkan jubah, pakainya sorban sebesar tampah, ya kan. Kemana-mana bawa tasbih, ya kan. Kemudian mau ngobatin, baca Al-Fatihah dulu dia, ya kan. Tapi ada ciri-ciri dukun yang tidak bisa ngelak, walaupun dia berpakaian seperti kiai, walaupun dia berpakaian seperti ustadz. Tapi kalau masuk dari ciri-ciri nanti yang akan kita sampaikan, berarti dia dukun, ya, 100%, dan kita diharamkan untuk datang kepada dia. Seperti itu, ya. Kemudian doa dan keyakinan. Bagaimana kita memahami konsep
doa dan keyakinan. Bagaimana kalau kita berdoa itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Kan seperti itu. Nah, dengan keyakinan kita. Kemudian pemahaman hakikat kesembuhan, bahwa kesembuhan itu milik Allah, izin Allah. Kalau hari ini kita belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti belum mendapatkan izin. Ya kan? Nah, maka izin Allah ini yang harus kita kejar. Bagaimana mendapatkan izin Allah? Tentu mendapatkan rahmatnya atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Berikutnya terapi. Nah, tazkiyatun nafas ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menduduki 70% dari kesembuhan. Ya. Kalau kita mau sembuh total 100%, ya, syifaan la yughadiru saqaman, sebuah penyembuhan kata Rasulullah SAW yang tidak menyisakan sedikit pun bekas. Jadi penyembuhan Al-Quran ini itu adalah penyembuhan wahyu dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka pengobatan Al-Quran ini, maka pengobatan Al-Quran ini bersifat pasti, ya, bukan analogi atau eksperimen. Ya, buktinya bahwa Allah menetapkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Quran ini adalah syifa, pengobat, penyembuh untuk semua penyakit. Kata Rasulullah, semua penyakit bisa disembuhkan kecuali tua dan mati. Ya, kalau tua nggak bisa dibuat muda lagi. Nggak ada itu pil awet muda itu. Ya, tetap kalau udah waktunya tua ya tua. Atau mati, pil abadi supaya nggak mati-mati, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi seperti itu, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini adalah pengobatan yang bersifat wahyu dari Allah, turunnya kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan bersifat pasti. Jadi ketika Bapak Ibu berobat dengan cara Al-Qur'an, sakit perut misalkan, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, metodenya sudah benar, kemudian meminum obat-obatan herbal yang direkomendasikan Al-Quran dan Sunnah, sudah diruqyah diminum, tapi juga nggak sembuh. Yang salah apanya? Bukan pengobatannya, tapi orangnya. Dan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, mengeluhkan sakit perut. Ya Rasulullah, saya sakit perut. Apa obatnya? Kata Rasulullah SAW, minum madu. Karena madu adalah obat yang direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk dalam firman Allah, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dia pulang, dia minum madu. Setelah beberapa hari ternyata tidak sembuh juga. Ya, nggak sembuh juga minum madu ternyata. Akhirnya datang lagi kepada Rasulullah, komplain dia. Ya Rasulullah, saya sudah minum madu, tapi ternyata masih sakit juga perut saya. Maka apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, kamu pulang lagi, minum lagi madu, karena madu adalah penyembuh. Kemudian dia pulang, dia minum lagi madu. Setelah beberapa hari tidak juga sembuh, ya, tidak juga sembuh, tapi tetap sakit perut. Maka dia datangi lagi Rasulullah SAW untuk yang ketiga kalinya. Maka apa kata Rasulullah? Perut kamu dusta, madu itu tidak dusta. Kamu pulang lagi, minum lagi madu, karena madu itulah obatnya. Kemudian dia pulang, dia minum lagi madu dan sembuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang sakit diruqyah, caranya sudah benar, tekniknya sudah benar, ayatnya benar, terjauh daripada kesyirikan. Ternyata yang diruqyah tidak sembuh-sembuh, yang salah apanya? Ruqyahnya atau orangnya? Yang salah orangnya. Karena kenapa? Karena konsep kita ini tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwa, bagaimana membersihkan hati, itu menduduki 70% dari kesembuhan. Orang kalau hanya diruqyah saja, maka dia di sini terapi ini. Dan terapi ini hanya menduduki dari 5%. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke tempat saya minta diruqyah, hanya diruqyah saja, Bapak Ibu hanya mendapatkan 5% dari kesembuhan. Kehilangan 95%. 70%-nya ada di tazkiyatun nafas. Makanya setiap yang datang ke rumah saya, selalu dia datang pulang ke rumah, yang wajib apa? 5 waktunya wajib. Sholat sunnahnya, qiyamul lail, bangun malam qiyamul lail, walaupun hanya 1 rakaat. Baca Al-Qurannya diperkuat, zikirnya diperbanyak. Jadi tazkiyah.
Dosa-dosa yang pernah dia lakukan dia tinggalkan semua, bertobat kepada Allah. Ya, kalau dia tidak lakukan ini, ya bersiap-siaplah untuk tidak sembuh. Ya kan? Tapi kalau dia lakukan, maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan rahmati orang ini dan berikan kesembuhan total tanpa meninggalkan bekas. Ada seorang ibu di Kinabalu, Sabah di Malaysia. Ibu ini menderita penyakit kanker di leher sebelah kanan. Sudah pernah dioperasi di Malaysia. Kemudian oleh dokter divonis lagi untuk operasi karena ternyata kambuh. Ya, penyakit kankernya kambuh. Ketika saya ke Malaysia, kemudian diadakan sesi training ruqyah syariah selama 2 hari di sana, 1 hari ya. 2 hari cuman dalam waktu yang berbeda. Hari Sabtu ini, kemudian Sabtu depannya lagi gitu ya. Kemudian ibu ini ikut sesi training itu ikut. Kemudian di tengah-tengah sesi training ini saya setiap habis zuhur dijemput datang ke rumahnya untuk diruqyah. Saya kalau nggak silap 5 atau 6 kali gitu ya. Kemudian saya pulang ke Indonesia. Bulan depannya saya balik lagi ke Malaysia, cuman tidak ke Sabah, ke daerah lain di Kuching ya, Borneo. Dari Borneo kemudian saya pulang ke Indonesia, sampai di Kuala Lumpur transit. Ibu itu WhatsApp saya, SMS ya, WhatsApp. Dia bilang, "Ustadz, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah Bu, sehat." Saya bilang, "Gimana kabar ibu dan keluarga?" "Alhamdulillah Ustadz, saya baru saja keluar dari rumah sakit, baru check up mengenai kanker saya. Dan alhamdulillah saya bersyukur Ustadz dan berterima kasih kepada Ustadz karena sudah mengenalkan metode pengobatan Al-Quran. Dan oleh dokter di rumah sakit, setelah saya di check up